Gimana? Zaman kuali. Zaman kuali. Kita di acara Chef Office Show. Yes, sir. Oke, Chef Ovan. Selamat datang, Chef Ovan. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kedatangan bintang tamu yang baru lagi nih hari ini. Iya. Bicaranya wow. Ini beliau ini kalau dilihat dari CV-nya itu ya kalau bisa dibilang di posisi chef mungkin udah top, udah paling atas lah. Widih, paling Jadi- atas, tinggi. Jadi ya banyak mungkin yang bisa kita ulas ya sama beliau. Bakal kita bagi sama-sama. Ya, terutama hierarki nih, tingkatan-tingkatan nih. Ada tingkatan apa aja sih di dalam sebuah organisasi dapur Betul. gitu. Chef, sebelum kita masuk ke topik ya kita mau ngobrol sedikit mengenai dulu kenapa sih milih jadi chef? Motivasi saya untuk jadi chef sebenarnya sih atas dasar karena keseharian. Yang pertama saya emang suka makanan, dan yang kedua emang I like melihat chef-chef yang zaman dulu tuh masih zamannya bule semua Keren banget kayaknya. keren banget. Walaupun zaman dulu zaman saya berkarir itu chef tuh kayaknya nggak ada harganya ya. Mungkin kan karena ini chef belum ada kayak sekarang di betul acara televisi yang banyak. nggak ada. Tapi sekarang pride-nya wow sungguh besar. Mungkin karena ya 5 atau 10 tahun belakangan ini banyak show mengenai chef ya, terutama di TV-TV gitu. Jadi semua orang sekarang sudah mulai Termotivasi. terbuka, dan termotivasi. Keren banget kayaknya Jadi chef. chef itu kayak begini. Gitu. Ya. Jadi motivasinya karena senang makan, karena hobi gitu. Hobi masak, senang makan, jadi Ya. akhirnya berusaha untuk jadi chef. Ya betul. Oke, terus ya pertanyaan berikutnya nih tentang karir. Ya. Nah, Asal muasalnya melangkah ke dunia dapur, chef. itu dulu gimana tuh ceritanya? Dulu saya awal karir saya di tahun 98. Saya masih SMP. Saya sudah mulai masuk ke dapur. Di situ saya masih posisinya waktu itu masih di Komi 3. Komi. Itu step paling bawah. Iya, step paling bawah. Tapi nggak bawah-bawah banget ya. Jangan dikategorikan bahwa itu adalah terendah buat seorang chef. Kita masih tetap punya pride karena dengan mendapatkan chef jacket pun Pride-nya sangat ya. sulit, sangat sulit. Iya. Zaman saya tuh ngedapetin yang namanya chef jacket itu sangat susah, hitam. Nggak segampang orang yang bayangkan kalau bisa masak jadi chef. No. Ada beberapa step yang harus kita lalui dan beberapa etape yang harus kita coba fight untuk mendapatkan itu. Gitu. Jadi jenjang awal itu ketika kita masuk itu tadi yang saya bilang komi ya. Betul. Komi. Nah ini nih berbicara mengenai tingkatan nih sekarang Iya. gitu. Ketika saya Anda mulai masuk, mulai bekerja gitu sampai sekarang gitu ya. Iya. Udah berapa lama sih jadi chef? Kurang lebihnya? 98 ke 22 tahun, Chef. 22 tahun. Kurang lebih 22 tahun. 22 tahun. Perjalanan lumayan Sebenarnya panjang. sih 98 tuh awal saya pure sebagai seorang chef. Jadi saya waktu di SMA itu ada dulu namanya part time. Kasual mungkin. Casual kalau zaman sekarang tuh namanya casual. Tapi kalau saya dulu namanya part time. Jadi saya sambil sekolah SMA, saya masuk ke part time. Di situ saya mulai belajar apa yang namanya hospitality industry. Iya. Gitu. Jadi saya pelajari hospitality industry ini apa sih gitu loh. Saya tahu dari housekeeping pindah ke laundry valet, dari laundry valet pindah ke public area, Saya juga nih chef kayak. Akhirnya saya pindah ke di dunia masak itu baru setelah saya menginjak di stewarding. Wow. Atau dulu namanya dishwasher. Tukang cuci saya. Tukang cuci. Ini titelnya semua pakai bahasa Inggris. Keren banget ya. Karena dulu hospitality industry ini emang benar-benar dibangun, dibuild-nya oleh orang-orang yang Eropa, kebanyakan dari orang-orang Eropa betul, yang betul. build hospitality industry. Jadi apa itu komi, apa itu dishwashing, apa itu stewarding, apa itu
housekeeping pale, apa itu public area, itu semuanya mereka. Ketika chef masuk di Komite 3, berapa lama chef untuk tetap di Komite 3? Terus apa chef pindah ke tempat kerja lain atau tetap terus belajar situ? Berapa lama chef jadi Komite 3 chef? Oke. Pada intinya untuk di kategori jenjang karir ini tergantung gimana kita menyikapi dan gimana kita cara menyerap ilmu apa yang bakal kita hadapi di next step, next levelnya. Kalau kita pengen di buru-buru atau pengen secepatnya ke jenjang karir yang kedua atau berikutnya, kita harus banyak mempelajari apa sih Komi 2 yang lakukan itu. Basicnya harus tahu. Basicnya harus tahu. Saya berawal dari Komi 3. Begitu saya pengen berani ke Komi 3, saya mempelajari ke Komi 2 itu. Saya mempelajari di saat saya di Komi 3. Oh gitu. Biar karir saya bisa mendapat Komi 2 dalam waktu 1 tahun maksimal. Oke. Jadi di tiap jenjang itu punya peran dan fungsi masing-masing Iya, gitu betul. ya. Oke, chef. Waduh, terima kasih. Ini Saya. iya. Jadi dong. Salah nih bang, begini bang. Oh begitu ya. Penonton, Hey. si Urip ngumpet di tong. Shape-nya mirip cak lontong. Chef, Oh, boleh. wahin Oh, iya. Sopan Nggak ini lama. lama. Tapi Chef, Chef. ya, udah saling belum? Udah saling. Lu chef besar loh, kamu hormat. Katanya mau cari kerja, nanti nggak dikasih kerjaan sama dia. Bye-byein. Oke, chef, kita lanjut lagi chef Oke. Komar. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Saya dapat pertanyaan ya dari netizen gitu. Ada kita yang nonton udah banyak. Udah jutaan follower bang. Ada dari Tasik, Oke. ada dari Garut, ada dari Cianjur, Sukabumi, Cicalengka, Majalaya. Tuh, banyak chef. dari Kroya. Tuh, tapi nggak tahu nih. Itu tadi yang Kroya Selatan atau Kroya Utara? Kayak Kidul. Oh. Nah, ini ada pertanyaan dari rekan sahabat dapur Oke. gitu. Dia pengen tahu jenjang karir chef itu apa aja sih gitu. Jadi di dapur itu apa aja gitu, dari mulai awal ketika dia masuk sampai yang paling topnya itu apa? Oke, jenjang karir di dunia kitchen itu depend on ada beberapa tipe atau tempat yang berbeda. Tergantung dari hotelnya. Tergantung dari hotelnya juga. Ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, whatever. Tapi pada intinya secara general saya akan terangkan bahwa chef yang paling awal itu ada di Komi 3. Komi. Ya. Komi 3. Ya. Ada berikutnya di Komi 2, Komi 1, baru masuk ke Demi Chef de Party. Oh, demi chef. Demi Chef de Party. Dari Demi Chef de Party baru masuk ke Chef de Party. Nah, dari Chef de Party itu barulah mulai jenjang ke sedikit manajemen, sedikit ke operasional. Kita ada junior sous chef. Mungkin dari batasnya dari CDP, chef de party ini mungkin udah masuk level supervisor ya? Sudah level supervisor. Di middle Di middle position. Itu nggak enak bang, posisi tengah tuh bang. Ke bawah ngegencet, dari atas digencet bang. Karena di tengah-tengah bang. Nggak Itu enak. tergantung stigma orang mungkin pemikiran seperti itu. Tapi bagi saya pribadi seorang chef harus be tough, jangan sampai loyo, jangan sampai mental tempe. Karena apa yang harus kita lakukan adalah demi profesionalisme. Nah, Oke. dari CDP ini lanjut kemana nih chef biasanya chef? Ada yang namanya junior sous chef. Junior sous Dari junior sous chef baru masuk ke sous chef. Jadi sebelum kita benar-benar pure ke manajemen atau ke manajerial, itu baru masuk ke junior sous chef dulu nih. Antara di bawah, di tengah, atau mau naik ke atas dari junior sous chef. Dari sous chef itu ada masuk ke CDC atau chef de cuisine. Chef de cuisine, bahasanya ini berat banget itu dia. Itu masuk ke Fransai ya? France, France. ya lebih ke France segala macam. Dari CDC barulah masuk kita ke executive sous chef. Executive sous chef itu lebih ke arah partnernya dari executive chef. Gitu. Asistennya. Yang mewakili Yang seorang mewakili chef. seorang chef. Dari executive sous chef baru masuk ke executive chef. Tapi dari executive chef pun nggak sampai di situ. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Yaitu namanya ada. Kalau perusahaan yang cukup besar ada yang namanya cluster executive chef. Cluster. Cluster. Itu bukannya perumahan ya? Bukannya perumahan, cluster banget Ada saya. cluster executive chef. Oh, Dari ada. situ baru di general ada namanya corporate executive chef. Lebih tinggi. Corporate executive chef dia memang super power, dia punya tinggi dan membawai semua chef yang ada di grupnya mereka. Oke. Gitu. Chef posisi terakhir apa sih?
Posisi saya terakhir di corporate executive chef. Itu kalau di atas bang, paling tinggi udah begini bang, goyangannya tinggi. Goyangannya tinggi. Soalnya paling tinggi posisinya. Betul. Berarti corporate chef itu membawahi beberapa hotel yang masih dalam satu grup. Ya. Ya, kemudian berhubungan langsung dengan owner. Ya. Kurang lebihnya seperti Lebih itu ya. direct ke owner sama ke manajemen level. Oke. Tapi tetap berhubungan sama dunia dapur kan chef sebenarnya. Di sini mungkin sosok kalau ada menu spesialis buat home spesial itu kadang-kadang saya turun dan saya menciptakan create satu menu yang khusus untuk kita punya properti. Ya. Gitu. Berarti di posisi itu saya nggak masak dong ya? Kurang lebih masih lah kalau nggak kaku. Berapa persen itu antara masak, ya? office job sama masak? Sekarang mungkin bisa dikatakan 50-50. 50-50. Karena sudah di level corporate kita lebih ke arah budgeting, kita lebih ke arah planning, kita lebih ke arah yang namanya perencanaannya semua gitu. Jadi you manage dari sekian banyak cluster, dari sekian banyak hotel, dari sekian banyak yang harus kita manage, itu kita nggak mungkin kalau kita masih masak, siapa yang bakal manage mereka? Iya, di office. Nah, chef, tadi kan jenjang banyak nih, Ya. jenjang banyak. Ini sebenarnya yang masak tuh yang mana sih? Gitu. Di posisi mana sampai mana? Gitu. Untuk yang masak ada beberapa cluster atau beberapa hotel yang mulai start itu dari demi chef sampai ke sous chef. Jadi komi itu kerjanya apa? Kami lebih cenderung ke mise en place dan mereka lebih cenderung belajar ke standar recipe, Preparation ya, semua. how to method of cookingnya seperti apa, diajarkan dari awal, dari basic. Gimana cara motong pun ada berbagai macam cara. Banyak. Dari Julian, Jardinier, whatever, semuanya tuh banyak. Itu yang mengerjakan tuh dari komi 3 sampai komi 1. Jadi si komi ini ngebantu nanti untuk si Bisa chef atau si semuanya si- bisa plus untuk supporting yang namanya demi chef sama chef party. Bukan berarti dia tidak bisa masak, bukan berarti dia tidak akan belajar masak, tapi at least dia tahu adalah basic. How you cook. Method of cookingnya itu belajar dari komi 3, komi 2, komi 1. Jadi posisi komi itu adalah dia Saatnya belajar menerapkan basic yang dia dapat dari sekolah. Betul, ya? betul. Dari cara motong, mungkin, terus cara ngupas, Ya, betul. gitu, terus speednya, kecepatannya Ya. ketika dia bekerja, karena kan berhubungan dengan posisi yang berikutnya kan ya. Karena lebih cenderung kalau sebagai chef de party atau orang yang sudah mulai masak, mereka harus tahu time limitnya. Ini kapan masuknya ingredient ini, itu harus dipelajari terlebih dahulu. Jadi tidak main asal-asalan semuanya masuk dalam satu wajan matang, tidak bisa ya. Karena ada matang duluan atau tidak matang. Gitu. Jadi proses-prosesnya mungkin bisa dikategorikan complicated, tapi ini adalah pembelajaran. Pembelajaran. Nah, It's not easy, but basicnya harus kuat di situ. basicnya harus kuat. Dimana kita mau berdiri sekot tinggi apapun, kalau kita punya basic yang kuat dari komi 3 sampai komi 1, insya Allah itu tim ganas semua. Oke. Tapi kalau kita tidak pernah duduk di komi 3, komi 1, komi 2, you cannot be cook. Oke, jadi ini penajaman ya, Iya. penajaman apa yang kita dapat dari sekolah, Betul. gitu. Kita implementasikan di dapur, gitu. Kemudian kita akan berkembang menjadi posisi-posisi Iya, yang berikutnya. betul. Nah, sekarang mulai nih yang masak nih, Ya. mulai dari demi chef ya Demi tadi chef, ya, iya, ya, betul. gitu. Nah, demi chef sampai mana, terus kemudian dia sudah mulai masuk ke manajemen chef. Di manajemen dia mulai masuk di antara CDP ke sous chef. CDP khusus ya. Karena dia harus dari CDP ke sous chef dia harus memperhitungkan yang namanya menu of the day. Kadang-kadang kita harus berpikir order material yang baru datang itu kapan kita harus pakai, first in first outnya harus kapan. Itu mereka sudah mulai menyusun strategi gimana caranya biar tidak spoil, gimana caranya menghitung cost biar costnya tidak tinggi. Disitulah mulai. Oh, gitu. Mereka sudah mulai masuk 50-50 ke manajemen. Jadi semuanya itu posisi di demi chef, CDP itu jadi bukan hanya untuk memasak, tapi dia juga harus mulai berpikir untuk menjadi seorang manajemen level. Manajemen, ya. Karena mungkin
kalau mungkin kalau komi cuma preparation dia nggak peduli datangnya makanan dari mana. Iya. Tapi seorang dari demi chef CDP itu harus mikir, oke besok kita harus order apa, besok harus buat apa Iya, seperti betul. itu chef mungkin ya. Karena dia punya planning apa yang bakal dia masak untuk besok. Kita tidak tahu tamu akan datang berapa orang. Oke. Kalau kita masak berlebih berarti kita siap-siap dimaki oleh eksekutif chef. Seperti ini. Ya, karena bakal jadi overcost. Ya. Atau costnya bakal tinggi. Kapan tiba-tiba makanan kita order sedikit tapi tamunya banyak. Oke, ya. Kita juga bakal yang namanya dilema buat kita. Oke. Jadi di sini juga harus setengah-setengah apa yang dinamakan manajemennya sudah harus jalan ya. Jalan. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin masalah manajemen, ya, Ya. manajemen dapur ini dari posisi setelah CDP, ya. Minum dulu, Chef. Oke, kita kembali lagi sahabat dapur di Chef Office Show. Kita akan terus berbincang mengenai tadi kita udah bicara mengenai basic ya. Ya. Basic, terus kemudian middle management level. Oke. Sekarang kita berbicara top level. Ya. Nah, top level itu berarti dari sous chef kan? Dari sous chef sampai ke atas. Ya, Sampai Ya, eksekutif chef. sampai eksekutif chef atau mungkin sampai Corporate chef kan gitu. betul. Nah, mereka itu kerjanya apa? Kalau untuk di sous chef level sampai ke eksekutif chef itu masih ada jenjang yang istilahnya ada 2 step lagi yang harus dilalui. Untuk level sous chef selain dia ke manajemen, dia juga harus memantau yang namanya ke operasional. Nah, operasionalnya harus dia pantau sisi dari standar resipi, quality of food, manajemen chillernya, piponya seperti apa, cleanliness and hygiene sanitationnya seperti apa. Menjadi sous chef inilah yang lebih sering bergerak di dunia operasional. Dia mungkin 70% di operasional, 25% di manajemen. Karena memang kayaknya kalau dunia dapur bukan hanya kerja operasional, tapi di situ harus ada paperwork mungkin chef. Ya, betul. Jadi kita juga harus semuanya ada pembukuan, Pembukuannya semuanya ada terrecord gitu. Ya, betul. Jadi level sous chef ini kayaknya udah mulai harus seperti itu ya chef ya. Level sous chef lebih banyak di operasional karena dia bakal lebih cenderung untuk kayak controlling dari yang tadi saya bilang dari material, dan sekarang controlling untuk di hygiene sanitation yang malah lebih banyak menyita waktu. Si sous chef ini yang bertanggung jawab 100% untuk outletnya, di mana HACCP-nya yang harus berjalan, yang selalu harus per bulannya di report ke corporate, itu harus bisa diakumulasi atau diakomodir sama dia. Jadi kurang lebihnya 30% office work, Ya, sisanya masih di dapur. masih di Ya. dapur. Oke. Gitu. Jadi dia memanage semua, tapi masih lebih banyak ke dapurnya Masih lebih banyak, dibanding ke office-nya. Jadi Ya. biasanya mungkin kalau lebih simpelnya seorang sous chef ini megang satu outlet gitu chef. Karena Ya. di hotel kan banyak outlet. Ya, betul. Jadi si sous chef ini megang satu outlet, si sous chef ini megang satu outlet. Misalkan ada restoran Jepang, restoran Chinese kayak gitu-gitunya, Ya. nanti tanggung jawab ya chef. Tadi saya lupa sedikit nih. Jadi si sous chef ini tidak satu general satu kitchen. Oh, gitu. Masing-masing sous chef ini adalah dia komandonya per section. Selain dia punya asistennya sebagai chef de partie atau junior sous chef, dia sebagai komando per section atau per Area. area. Contohnya, dia punya garde manger. Garde manger dia fokus dengan vegetable, penerimaan segala macam. Dia yang responsibility untuk segala macam dari vegetable, fruit, everything. Dia dari penerimaan, recordingnya seperti apa, potongannya seperti apa, request permintaannya seperti apa, itu dari sous chefnya masing-masing. Nanti ada lagi yang namanya butchery chef. Ada lagi. Sous chefnya dia punya, Tukang motong, Pak. tukang motong. Itu dia punya recordnya. Daging ini kapan masuknya, berapa derajat yang harus dia tahu, berapa kilo yang harus dia keluarkan hari ini. Itu mereka bakal laporan dan mereka yang bakal bikin order nanti ke executive chef office. Gitu. Jadi masing-masing section dia punya sous chef. Gitu. Jadi jangan dikategorikan sous chef ini bakal mati gitu loh. Kalau satu sous chef ini bisa pecah palanya dia. Tapi enggak. Jadi Berarti sous chef itu banyak sebenarnya. banyak sous chef. Oh, banyak. CDP pun masing-masing section punya. Punya. Komi pun masing-masing section punya. Gitu. Jadi tidak semuanya komi 3 ini pegang butcher, pegang vegetable, pegang mas, enggak. Oh, enggak. Karena begitu dicampur aduk,
itu yang bisa mencelakai semua karena bisa jadi cross contamination. Jadi masing-masing section Ada spesialisnya Betul, betul. masing-masing ya. Oke, Chef. Kemudian tadi saya bilang ada chef de cuisine, Ya. eksekutif sous-chef, eksekutif chef, Ya. sampai corporate chef. Nah itu mereka tuh seperti apa sih kerja? Kalau untuk di hotel-hotel tertentu ada yang namanya chef de cuisine. Chef de cuisine itu dia automatically pegang satu outlet. Contohnya satu outlet Japanese yang pegang automatically dia chef de cuisine. Dan chef de cuisine sendiri dia punya outlet lagi atau punya section lagi namanya hot section. Di Japanese ada namanya sushi chef. Ada namanya rice section, ada namanya teppanyaki chef. Dia masing-masing punya CDP dan susahnya masing-masing. Ada yang nanti namanya di all day dining. All day dining pun punya yang namanya CDC. Dia fokus untuk all day dining. Ya. Dia punya sous chef untuk yang namanya breakfast. Dia punya yang namanya untuk room service. Nah, CDC ini berarti reportnya ke eksekutif sous-chef, Eksekutif sous chef. kemudian eksekutif sous-chef reportnya ke eksekutif chef, Ya. dan kemudian terus ke atas ya. Jadi dari CDC biasanya itu line up di pagi hari sebelum eksekutif chef itu briefing dengan general manager atau sales atau segala macam. Line up kita yang dipanggil adalah masing-masing dari CDC-nya. Ada kendala apa di outlet kamu? Ada kendala apa di outlet kamu? Daily report seperti itu. Daily report. Sebelum kita masuk ke general meeting atau kita meeting Dengan para bos. belum para bos itu masih dari sisi manajemen hotel. Oh, masih manajemen hotel. Oke. Gitu. Jadi kalau buat meeting dengan para bos itu nanti udah urusannya eksekutif sous-chef, eksekutif chef dan sebagainya ya. Untuk Ke atas ya. meeting dengan eksekutif sous chef, mereka punya individual. CDC punya meeting sendiri. Dan meeting CDC nanti yang dikepalai bisa dengan eksekutif chef atau bisa dengan eksekutif sous chef. Gitu. Jadi nanti sebelum eksekutif chef atau eksekutif chef meeting dengan general manager di morning briefing biasa manajemen itu kita harus dapat laporan dari masing-masing CDC. Ada apa? Oke. Gitu. Nah terus ini buat teman-teman sahabat dapur yang baru mau masuk ke dunia dapur, kira-kira per jenjang itu berapa lama sih yang idealnya? Idealnya untuk karir di kitchen sendiri itu tergantung dari how you strong, how you be tough. Ya. Tapi maksimal atau minimum bagi saya pribadi adalah itu minimum 1 year. Kalau sebulan 2 bulan apa yang kamu pelajari di posisi itu? Belum terlalu matang ya, Chef? Nggak terlalu matang. Kenapa saya katakan harus 1 tahun? Karena begitu once kamu cepat pergerakannya, kamu udah rapuh gitu loh. Di saat kamu udah tinggi posisinya, kamu berada di posisi yang paling tinggi sekalipun, kamu rapuh, tidak kuat, pondasinya tidak kuat. Berarti berarti basicnya harus dikuatkan dulu. Basicnya Ya? harus dikuatkan. Belajar banyak dengan senior, betul. belajar banyak dengan mentor-mentor yang ada Betul. di dapur. Mentalnya harus kuat juga berarti ya di situ. Mental semua orang ya depend mental. Tapi kitchen emang Harus keras ya, kehidupan Chef? kitchen keras karena panas. Selain panas emang ya ya begitulah. Iya. Makanya harus kalau komi itu sering-sering diteriakin gitu ya. Mana ini? Mana gitu ya, Chef? Enggak sih, kadang-kadang itu depend dari kominya sendiri ya. Jadi jangan salah persepsi. Wah kalau jadi komi gue jadi bahan celaan atau jadi bahan Kayaknya kacau banget kayaknya komi ini, Chef. Enggak selalu. Nggak. Karena bagi seorang eksekutif chef atau senior itu melihat komi itu adalah how you work, how you manage. Kalau kamu bisa nge-manage pekerjaan itu, buat apa kita shouting? Ya. Apa yang kita butuhkan sudah bisa terpenuhi oleh komi, oleh segala macam. It's finish, it's done. Oke. Makanya ini yang disebut kamu punya fondasi yang cukup dari dasarnya. Basic. Oke, semua berawal dari basic. Betul, Ya, betul. berawal dari Semua berawal dari basic. Terakhir nih, Ya. terakhir. Tips buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia dapur. Silakan, Chef. Tips untuk yang baru lulus, terutama yang mau mengenal dengan dunia chef itu seperti apa, kuncinya cuma satu, kemauan, tekad, sama yang namanya mental. Kalau kamu punya tiga-tiganya itu, nggak usah khawatir, karena apa yang kalian takutkan itu tidak ada di kita. As long as kamu bisa yang namanya manage dengan pekerjaan itu, everything's done. Oke? Oke. Mental. Terima kasih. Mental. Mental. Oke.
Terima kasih banyak Chef atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sahabat dapur, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ada oleh Chef hikmahnya. Ovan ya ada hikmahnya buat kita semua dan juga buat teman-teman dapur yang mau masuk ke dunia dapur, yang baru mau masuk ke dunia dapur. Itu aja pembahasan kita hari ini, Chef Mono. Terima kasih juga, terima kasih Chef Ovan. Kita kembali lagi di topik-topik yang berikutnya di Chef Office Show.